Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nadia. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mikroskill, Program Studi Sistem Informasi kelas C pagi. Dalam video ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai beberapa tokoh penting dari agama Islam, agama Kristen, dan agama Buddha. Wawancara yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi dan kondisi kerukunan antar agama yang ada di Indonesia ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadz Rudi Permana. Nama saya Reza Fitria. Hai, nama aku Endro Sada. Halo, nama saya Lydia Tri. Saya pemuka agama Kristen, tepatnya di GBI Sukacita Medan. Saya Pendeta Rawatan Laya. Saya mengembala di Gereja Betel Indonesia Sukacita. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dan menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Kalau kerukunan umat beragama di Indonesia, kalau di zaman yang sekarang ya, mungkin bisa dibilang sudah lumayan lah dibanding beberapa tahun yang lalu gitu. Kalau dilihat dari 10 sampai 100, kalau saya pribadi menilainya 70 lah. Sampai sekarang ini masih banyak ketidakadilan pada kaum minoritas. Menurut pendapat pribadi saya, toleransi umat beragama secara keseluruhan di Indonesia sudah berjalan dengan bagus. Kalau kita ambil sampel aja untuk wilayah tempat tinggal saya, domisili saya di Biren, itu sudah sangat berjalan dengan bagus, dan Kabupaten Biren bisa dijadikan satu sampel mungkin untuk kabupaten kota yang lainnya, di mana warga yang mayoritasnya Muslim bisa berdampingan dengan warga yang non-Muslim. Bahkan di sini juga mayoritas yang non-Muslim juga memberikan kontribusi untuk warga Muslim, seperti dengan berjualan makanan, yang notabene juga orang-orang di sini juga datang belanja di situ, tentu saja sudah dengan sertifikasi halal. Seperti itu tuh contoh kecilnya saja. Saya memberi nilai 70 sepanjang kita bisa berdampingan, saling menghormati batasan toleransi masing-masing penganut agama yang ada, dan tidak saling mengintimidasi, dan juga tidak saling, kalau bahasa gaulnya, tidak saling mengompori lah, ya, memberikan kebebasan kepada mereka. Kalau mungkin di agama kita itu, di dalam surat Al-Kafirun dinyatakan bahwa ada satu ayat itu yang bunyinya lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu, seperti itu. Dan itu juga prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau menurut aku secara umum kerukunan umat beragama di Indonesia itu udah terbilang sangat baik. Skala yang bisa aku kasih itu 80 sampai 100. Karena terutama di Medan ya, ada fondasi kuat. Menurut aku ada fondasi kuat antara agama Buddha dengan agama lain. Salah satu contoh nyata yang bisa dilihat itu kalau lagi ada hari besar agama Buddha seperti Hari Waisak, biasanya kami ada mengadakan kegiatan sosial seperti bagi-bagi sembako atau bagi-bagi makanan. Di situ kami baginya tuh nggak pandang bulu, mau dia agamanya apa, mau dia warna kulitnya apa, semuanya kami berikan tanpa membeda-bedakan. Itu sih yang menurut aku bisa menciptakan keharmonisan. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Jadi agama Islam ini mengajarkan banyak hal. Yang pertama tentang adab. Jadi di mana adab ini adalah nomor 1. Jadi setelah adab itu maka baru kita diajarkan tentang ilmu. Dengan ilmu itu kita banyak belajar tentang bagaimana
cara kita menghargai satu dan dengan yang lainnya, terutama dalam hal kita kerukunan umat beragama. Dengan adab ini kita itu bisa menghargai umat yang beragama lain dalam untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Oh, kalau di agama Buddha itu kami ada diajari metta atau cinta kasih dan karuna atau belas kasih. Intinya itu kita nggak boleh nyakitin siapapun, kita juga harus menghormati pilihan spiritual setiap individu. Jadi kita nggak maksain kehendak mereka itu untuk mengikuti ajaran kita. Yang penting kita itu harus saling toleransi satu sama lain gitu. Bagi kami untuk menghormati, mengasihi sesama manusia ya. Jadi baik mereka yang satu agama, satu kepercayaan maupun yang berbeda, kami diajarkan untuk saling mengasihi. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Menciptakan suasana kerukunan beragama di kalangan semua golongan, ya memang perlu kita saling terbuka, ya, mengasihi, peduli satu dengan yang lain, mau golongan manapun, baik dia dari golongan minoritas maupun mayoritas, ya kita bisa saling terbuka, saling mengasihi mereka, membagikan itu buat mereka supaya terjadi sebuah kerukunan, keakraban satu dengan yang lain. Menurut pandangan aku sendiri ya, kalau untuk cara menciptakan keharmonisan dalam kehidupan beragama itu kita perlu adanya komunikasi, kolaborasi, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial. Dan cara biar keharmonisan ini tetap bisa terus berlanjut itu bagaimana kita harus mendidik generasi muda untuk menerapkan apa dampak positif yang sudah kita terapkan. Itu kita harus saling menghargai, toleransi antar kerukunan umat beragama untuk menciptakan kedamaian di lingkungan kita khususnya ya. Nah, jadi dengan kita saling menghargai umat beragama lain untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, kita memberikan peluang mereka untuk menjalankan ibadahnya walaupun mereka berada di lingkungan kita yang mungkin di lingkungan kita ini mayoritas itu muslim. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau menurut aku yang ini cukup simpel sih, cukup hormati kebebasan berkeyakinan. Contohnya tuh kayak kita nggak pilih-pilih mau temenan sama yang agamanya ini atau mau deket sama yang agamanya ini aja, orangnya yang ini aja. Menurut aku yang paling seru itu kita bisa punya teman yang berbeda-beda, tapi kita tetap bisa saling sharing terkait ilmu yang udah kita dapat dari agama kita masing-masing. Contohnya kalau dari Islam itu aku pernah dengar tentang amal jariyah, tentang dosa jariyah, itu aku dapat dari mentor kepenulisan aku pas aku suka nulis novel dulu. Kalau untuk Kristen itu aku pernah dengar tentang Nabi Nuh kalau nggak salah yang membelah laut. Itu seru sih, cerita-cerita antara agama-agama teman-teman aku yang punya agama berbeda-beda gitu. Prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menjalankan kerukunan agama itu adalah kita saling menghormati mereka dan mereka juga menghormati keyakinan kita terhadap agama kita, di mana kita sama-sama saling menghormati dan menjaga kebebasan dalam menjalankan agama masing-masing. Bicara masalah menjaga kerukunan, yaitu tadi kembali lagi bahwa saling menghormati satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, supaya terjadi kerukunan itu saling bisa menjaga satu dengan yang lain. Jadi tidak ada namanya, oh ini mayoritas, ini minoritas, ya tidak ada. Tapi kita bisa saling menerima, ya saling menerima satu dengan yang lain.
dengan golongan apapun. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Mungkin pemerintah harus jadi fasilitator ya, atau pelindung utama, di mana mereka harus menegakkan keadilan dalam kebebasan beragama, terutama untuk menjadi contoh nyata adanya toleransi terhadap keberagaman di Indonesia. Peran pemerintah itu harusnya sangat banyak ya, harusnya, karena memang pemerintah itu dia menengahi semua golongan, baik masyarakat minoritas maupun masyarakat mayoritas. Jadi pemerintah tidak bisa membeda-bedakan, oh ini yang mau mayoritas harus didahulukan atau minoritas harus didahulukan. Semuanya harus sama, dan itu harus peran pemerintah lebih banyak di situ untuk bisa membangun sebuah kerukunan beragama di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Itu Peran pemerintah di sini yaitu menjaga toleransi. Jadi tidak bisa dalam hal ini pemerintah tidak bertoleransi, karena jika tidak bertoleransi antara umat beragama maka akan terjadi gesekan antara umat beragama. Intinya dari semua ini kita harus saling hormat menghormati, harga menghargai, dan saling toleransi dalam menjalankan ibadahnya masing-masing dengan apa yang sudah mereka anut selama ini.